Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayah sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah yang telah kami buat, yaitu mengenai materi pengembangan instrumen penilaian pembelajaran PKN di MI. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Tasya Dina Maurisa dengan NIM 193141058, dan juga teman saya Rizky Rahmaini Matus Syafa'ah dengan NIM 193141063. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, pengertian instrumen penilaian, yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan penilaian, yang ketiga, konsep penilaian kelas, yang keempat, jenis penilaian autentik, dan yang kelima, yang terakhir yaitu teknik pemberian skor atau scoring. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Saudari Rizky. Kepada Saudari Rizky saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu pengertian instrumen penilaian. Menurut Suharsini Arikunto menyatakan bahwa instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Sedangkan menurut Anah Suciono menjelaskan bahwa menilai adalah kegiatan mengambil keputusan terhadap suatu dengan mendasarkan diri atau berpegangan pada ukuran baik dan atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016, instrumen penilaian adalah alat yang digunakan oleh pendidik dalam tes, yaitu berupa pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lainnya sesuai dengan karakteristik kompetensi atau tingkat perkembangan peserta didik. Pengertian instrumen dalam lingkup evaluasi didefinisikan sebagai perangkat untuk mengukur hasil belajar siswa yang mencakup hasil belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Instrumen penilaian yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan standar yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Permenkibud Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan atau ujian sekolah atau madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengembangan penilaian. Adapun untuk memperoleh hasil penilaian yang lebih baik, maka pelaksanaan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontinuitas. Artinya, penilaian tidak boleh dilakukan secara insidental karena pendidikan dan pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang berkelanjutan. Hasil penilaian yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya sehingga dapat dipengaruh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu komprehensif. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap suatu objek harus mengambil seluruh dari objek itu sebagai bahan penilaian. Misalnya, jika objek penilaian adalah peserta didik, maka yang dinilai adalah seluruh aspek kepribadian peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Yang ketiga yaitu adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, gender, dan hal-hal lainnya. Yang keempat yaitu sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Penilaian sebaiknya diawali dengan pemetaan, dilakukan identifikasi dan analisis kompetensi dasar dan indikator ketercapaian kompetensi dasar. Yang
Yang kelima yaitu objektivitas. Artinya, penilaian hendaknya dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan peserta didik. Artinya, semua perasaan, keinginan, prasangka negatif, senang atau tidak senang harus dijauhkan. Penilaian harus dilakukan sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Yang keenam yaitu kooperatif. Artinya, dalam kegiatan evaluasi, pendidik hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama pendidik, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan merasa dihargai. Yang ketujuh yaitu akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Akuntabilitas penilaian dilakukan secara sahih, objektif, adil, dan terbuka. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahkan perlu dipikirkan konsep mindful assessment. Selain dipertanggungjawabkan teknik, prosedur, dan hasilnya, penilaian juga harus dipertanggungjawabkan kebermaknaannya bagi peserta didik dan proses belajarnya. Materi yang ketiga yaitu konsep penilaian berbasis kelas. 1. Pengertian penilaian kelas. Penilaian berbasis kelas adalah penilaian oleh guru dalam rangka proses pembelajaran yang merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi dan hasil belajar peserta didik untuk tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian belajar. Penilaian kelas juga merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar. Penilaian kelas dilakukan dengan menggunakan kombinasi dari berbagai teknik, meliputi pengumpulan kerja siswa atau portofolio, hasil karya atau proyek, penampilan atau performance, dan tes tertulis atau paper and pen. Guru menilai kompetensi dan hasil belajar siswa berdasarkan level pencapaian prestasi siswa. Yang kedua yaitu ciri-ciri penilaian kelas. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka terdapat sejumlah ciri-ciri atau karakteristik penilaian berbasis kelas sebagai berikut. A. Menjamin pencapaian tujuan pendidikan yang tercantum dalam kurikulum, karena kompetensi dasar yang dirumuskan dalam kurikulum menjadi acuan utama. B. Menggunakan keseimbangan teknik dan alat penilaian, baik tes tertulis, tes lisan, maupun tes tindakan atau perbuatan, serta cara lain untuk menjamin validitas penilaian, sehingga prinsip keadilan lebih terjamin, karena kemampuan peserta didik lebih terperinci, terpapar, dan tergambarkan. C. Memanfaatkan berbagai cara dan prosedur penilaian dengan menerapkan berbagai pendekatan dan cara belajar siswa aktif yang dapat mengoptimalkan pengembangan kepribadian, kemampuan bernalar dan bertindak. D. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan pada setiap kali peserta didik selesai belajar satu atau lebih kompetensi dasar. E. Penilaian mencakup aspek kognitif dan non-kognitif. F. Hasil penilaian dianalisis dan hasil analisis digunakan untuk menentukan program tindak lanjutnya yang berupa program remedial atau pengayaan. Di sini saya Tashlina Maurisa akan menjelaskan materi mengenai jenis penilaian autentik. Nah, penilaian autentik ini menurut jenisnya ada 5. Yang pertama yaitu penilaian kinerja, yang kedua penilaian proyek, yang ketiga penilaian portofolio, yang keempat penilaian tertulis, dan yang kelima yaitu penilaian diri. Nah, yang pertama yaitu penilaian kerja. Penilaian autentik sedapat mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penjelasannya. Nah, ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja, yaitu yang pertama ada daftar cek atau checklist. Nah, ini digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau subindikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. Yang kedua ada catatan anekdot atau narasi.
digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik selama melakukan tindakan. Nah, kemudian ada skala penilaian. Ini biasanya digunakan dengan menggunakan skala numerik. Berikut predikatnya. Misal nih, nilai 5 itu predikatnya baik sekali. 4 predikatnya baik, nilai 3 predikatnya cukup, nilai 2 predikatnya kurang, dan nilai 1 yaitu predikatnya kurang sekali. Kemudian ada memori atau ingatan. Nah, ini digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu tanpa membuat catatan. Jadi biasanya penilaian kinerja ini memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus. Yang pertama yaitu langkah-langkah kinerja harus dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja yang nyata untuk suatu atau beberapa jenis kompetensi tertentu. Yang kedua yaitu ketepatan dan kelengkapan terhadap aspek kinerja yang dinilai. Yang ketiga, kemampuan khusus yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Dan yang keempat yaitu fokus utama dari kinerja yang akan dinilai, khususnya indikator esensial yang akan diamati. Serta yang kelima yaitu urutan dari kemampuan atau keterampilan peserta didik yang akan diamati. Kemudian ada penilaian proyek. Nah, project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran ini, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuannya. Nah, ada 3 hal nih yang memerlukan perhatian khusus dari guru, yaitu yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan juga menulis laporan. Kemudian yang kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga ada originalitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Biasanya penilaian proyek ini berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan juga produk proyeknya. Nah, kemudian yang ketiga ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok. Nah, memerlukan refleksi peserta didik juga dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Penilaian portofolio ini merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Nah, biasanya penilaian portofolio itu dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah seperti berikut ini. Yang pertama, guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. Yang kedua, guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Yang ketiga, peserta didik baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. Kemudian yang keempat, guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai dan juga disertai dengan catatan tanggal pengumpulannya. Kemudian yang kelima, guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Yang keenam, jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan. Kemudian yang ketujuh, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik atau hasil penilaian portofolio. Kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian tertulis. Nah, tes tertulis terdiri atas memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban terdiri atas pilihan ganda, pilihan benar salah, ya tidak, menjodohkan, dan juga sebab akibat. Nah, mensuplai jawaban terdiri dari isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan juga uraian. Tes tertulis terbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu untuk mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerangkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan juga sebagai atas materi yang sudah dipelajari. Nah, tes tertulis
berbentuk uraian sedapat mungkin bersifat komprehensif, yaitu bersifat menyeluruh, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Sementara tes tertulis berbentuk esai, peserta didik berkesempatan memberikan jawabannya sendiri yang berbeda dengan teman-temannya, namun tetap terbuka memperoleh nilai yang sama. Tes tertulis berbentuk esai biasanya menuntut dua jenis pola jawaban, yaitu jawaban terbuka atau jawaban terbatas. Hal ini sangat tergantung pada bobot soal yang diberikan oleh guru. Tes semacam ini memberi kesempatan pada guru untuk dapat mengukur hasil belajar peserta didik pada tingkatan yang lebih tinggi atau kompleks. Nah, yang terakhir yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan analisis terhadap sikap atau proses belajar siswa yang digunakan untuk meningkatkan perkembangan dalam proses belajar yang berkelanjutan. Penilaian diri menekankan pada menilai sendiri kinerjanya. Jadi, penilaian diri ini merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Teknik penilaian diri ini dapat digunakan untuk menilai kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor siswa oleh dirinya sendiri secara reflektif. Setelah proses pembelajaran berlangsung pada kriteria yang telah disiapkan sebelumnya, baik dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta sikap siswa setelah mengikuti pembelajaran, sehingga dapat dikatakan penilaian diri merupakan bentuk penilaian dengan cara meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai materi pemberian skor atau scoring. Nah, pemberian skor atau scoring itu ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hakikat penskoran, yang kedua skala penskoran, yang ketiga bentuk penskoran, dan yang keempat teknik pemberian skor. Nah, yang pertama yaitu hakikat penskoran. Hakikat pemberian skor atau scoring adalah pengubahan jawaban siswa menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban. Angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai atau grade. Skor adalah hasil memberikan angka kepada setiap butir soal yang telah dijawab dengan benar, dengan mempertimbangkan bobot jawaban yang benar yang telah dipersiapkan guru sebelumnya. Nah, dalam menentukan angka dapat membantu guru dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, skor membantu guru menentukan jawaban yang benar, skor membantu guru menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah, dan yang ketiga, skor membantu guru untuk menentukan angka. Dengan bantuan skor, guru dengan mudah menentukan nilai akhir yang didapatkan siswa dengan mengerjakan tes yang diberikan oleh guru. Namun yang terpenting adalah membuat suatu tes harus disertai dengan kunci jawaban dan skor setiap bobot soalnya jika siswa menjawab salah atau menjawab dengan benar. Nah, yang kedua yaitu skala penskor. Di dalam aktualisasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan evaluasi, pembelajaran, dan terkhusus pada pemberian skor kepada siswa, maka dapat dibedakan menjadi beberapa skala skor yang akan diberikan kepada siswa, tergantung dari guru mau memilih skala penskoran yang mana. Nah, biasanya yaitu ada skala 1 sampai 10. Penggunaan skala 1 sampai 10, skor siswa ditransfer ke dalam kelompok nilai yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Nah, skor 10 ini dipakai di sekolah sesuai dengan anjuran pada kurikulum. Selain itu, para pakar pendidikan mengatakan bahwa seorang siswa yang sudah belajar tidak mungkin pengetahuannya tidak bertambah atau statis, apalagi berkurang. Oleh karena itu, nilai 0 dihilangkan dalam skala 1 sampai 10. Guru jarang memberikan angka pecahan, misalnya 6,5 atau 7,5. Nah, jadi angka 6,5 tersebut itu dibulatkan oleh guru, dibulatkan menjadi angka 7. Nah, kemudian skala 1 sampai 100.
pada hakikatnya bahwa angka itu merupakan bilangan bulat dengan menggunakan skala 1 sampai 10. Maka bilangan bulat yang ada masih menunjukkan penilaian yang agak kasar. Oleh karena itu, dengan menggunakan skala 1 sampai 100, guru sangat memungkinkan melakukan penilaian yang lebih halus karena terdapat 100 bilangan bulat. Nah, nilai hasil belajar 6,5 dan 6,6 dalam skala 1 sampai 10 yang biasanya akan dibulatkan menjadi 7 dalam skala 1 sampai 100 ini boleh dituliskan dengan 6,5 atau 6,5. Kemudian yang ketiga yaitu skala A sampai E. Nah, skala 5 ini atau A, B, C, D, E disebut juga dengan skala huruf karena nilai akhir siswa tidak dinyatakan dengan angka atau bilangan, melainkan dengan huruf A, B, C, D, dan E. Beberapa pakar evaluasi pendidikan ada pula yang menggunakan huruf F, failure atau gagal, atau huruf G sebagai nilai rendah. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk penskoran. Nah, dilihat dari bentuk penskoran dapat dibagi menjadi dua, yaitu penskoran objektif dan juga penskoran subjektif. Penskoran objektif memberikan pengertian sederhana. Siapa saja yang memeriksa jawaban dari hasil tes yang diberikan, maka hasilnya akan tetap sama. Hasil yang didapatkan tergantung pada hasil pengerjaan oleh yang diberikan tes atau siswanya. Kemudian yang kedua, penskoran subjektif. Secara sederhana memberikan pengertian bahwa jika diperiksa oleh orang yang berbeda dapat memungkinkan hasil yang diberikan akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu ketidakkonsistenan penilaian. Ketidakkonsistenan penilai. Jadi kondisi ini guru sangat mempengaruhi skor yang akan diberikan kepada siswa. Karena skor yang diberikan guru kepada siswa pada saat guru sedang lelah atau mengantuk akan berbeda dengan skor yang diberikan guru pada saat kondisi dalam keadaan sehat atau fresh. Nah, kemudian ada halo effect. Nah, yang ini kesan guru terhadap siswa sebelumnya akan mempengaruhi skor siswa. Guru akan cenderung memberikan nilai yang bagus pada siswa yang sebelumnya memiliki prestasi yang bagus. Dan sebaliknya, siswa yang sebelumnya memiliki prestasi yang buruk, maka guru cenderung memberikan nilai yang kurang bagus dan tidak sesuai. Selain itu, karakteristik siswa juga kadang mempengaruhi pemberian skor kepada siswa. Guru akan cenderung memberikan nilai rendah kepada siswa yang berperilaku buruk dan memberikan nilai yang tinggi pada siswa yang berperilaku baik. Kemudian yang ketiga yaitu urutan pemeriksaan. Nah, urutan pemeriksaan terhadap lembar jawaban siswa terkadang juga mempengaruhi skor siswa. Guru cenderung memberikan nilai yang tinggi pada siswa jika siswa itu sebelumnya memperoleh skor nilai yang tinggi. Sebaliknya, jika guru memeriksa lembar jawaban siswa dan siswa mendapatkan nilai yang rendah, maka guru cenderung akan memberikan nilai yang rendah pula pada siswa yang selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu bentuk tulisan. Bentuk tulisan siswa yang sudah dipahami oleh guru juga akan mempengaruhi skor yang diberikan guru. Bentuk tulisan yang jelek akan cenderung diberikan nilai rendah dibandingkan dengan tulisan yang bagus, yang akan memungkinkan untuk diberikan nilai yang tinggi meskipun jawaban yang diberikan oleh siswa sama. Nah, kemudian yang keempat yaitu teknik pemberian skor. Nah, teknik pemberian skor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemberian skor tes pada domain kognitif. Yang kedua, pemberian skor tes pada domain afektif. Dan yang ketiga, pemberian skor tes pada domain psikomotor. Yang pertama yaitu pemberian skor tes pada domain kognitif. Nah, yang pertama yaitu penskoran soal bentuk pilihan ganda. Teknik penskoran tes bentuk pilihan ganda terdiri atas 3 macam, yaitu penskoran tanpa ada koreksi jawaban, penskoran ada koreksi jawaban, dan penskoran dengan butir beda mutu. Nah, yang pertama penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran yang hanya memperhatikan jawaban benar dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai 1 tergantung dari huruf butir soal, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Rumusnya
adalah sebagai berikut. Skor sama dengan banyak butir yang dijawab benar dibagi banyaknya butir soal atau N dikali 100. Contohnya sebagai berikut. Nih, misal ada contoh. Pada suatu soal tes ada 50 butir. Nah, Budi menjawab 25 butir. Maka skor yang dicapai Budi adalah jadi cara menghitungnya, diketahui banyak butir yang dijawab benar itu 25. Sementara pada soal tes ada 50 butir. Jadi 25 per 50 dikali 100 yaitu 50. Nah, kemudian yaitu penskoran dengan koreksi jawaban, yaitu pemberian skor dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab, salah dan soal yang tidak dijawab. Adapun rumusnya sebagai berikut. B dikurang S per P-1 dibagi N dikali 100. Nah, B itu banyaknya butir soal yang dijawab benar, S itu banyak butir soal yang dijawab salah, dan P banyaknya pilihan jawaban tiap butir, dan N banyaknya butir soal. Nah, butir soal yang tidak dijawab itu diberi skor 0. Contohnya, pada soal bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 40 butir soal dengan 4 pilihan tiap butir dan banyaknya 40 butir, Amir dapat menjawab benar 20 butir, menjawab salah 12 butir, dan tidak dijawab ada 8 butir. Maka skor yang diperoleh Amir berapa? Jadi cara menghitungnya yaitu 20 dikurang 12 per 41 dibagi 40 dikali 100, yaitu hasilnya 40. Jadi skor yang didapatkan oleh Amir yaitu 40. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penskoran soal bentuk uraian objektif. Pada bentuk soal uraian objektif, langkah-langkah mengerjakan soal dianggap sebagai indikator kompetensi peserta didik. Oleh sebab itu, pedoman penskoran mengacu kepada langkah-langkah mengerjakan soal yang harus dilakukan peserta didik. Contohnya, kita memiliki indikator yaitu menghitung kepadatan penduduk. Dengan soal, Kecamatan Barat memiliki jumlah penduduk 25.398 jiwa dengan luas 51,7 km persegi. Nah, berapakah angka kepadatan penduduk di Kecamatan Barat? Untuk menjawabnya, tulislah langkah-langkahnya. Nah, kemudian kita buat tabel pedoman penskoran soal objektif. Jadi, tabelnya itu berisi 5 kriteria jawaban atau 5 langkah. Yang pertama, dia menuliskan jumlah penduduknya itu berapa. Yang kedua, luas daerahnya. Yang ketiga, rumus kepadatan penduduknya. Yang keempat, hasil penghitungannya yaitu jumlah penduduk dibagi dengan luas daerah, kemudian yaitu hasilnya. Nah, masing-masing langkah ini atau kriteria jawaban ini itu memiliki skor 1. Jadi skor maksimumnya yaitu 5. Yang ketiga yaitu penskoran soal uraian non-objektif. Prinsip penskoran soal bentuk uraian non-objektif sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensinya. Nah, perhatikan contoh berikut nih. Kita memiliki indikator yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan alasan warga negara Indonesia bangga menjadi bangsa Indonesia. Dengan butir soal, tuliskan alasan-alasan yang membuat Anda bangga sebagai bangsa Indonesia. Dengan pedoman penskoran, jawaban boleh bermacam-macam, namun pada pokok jawaban tadi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, kita buat tabel pedoman penskoran bentuk uraian non-objektifnya dengan 4 kriteria jawaban. Yang pertama, kriterianya yaitu kebanggaan yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia. Yang kedua, kebanggaan yang berkaitan dengan keindahan tanah air Indonesia dengan pemandangan alamnya, geografisnya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kebanggaan yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, tetapi tetap bersatu. Kemudian yang keempat yaitu kebanggaan yang berkaitan dengan keramah tamahan masyarakat Indonesia. Nah, rentang skor dari masing-masing kriteria jawaban yaitu antara 0 sampai 2. Jadi, skor maksimumnya yaitu 8. Yang keempat yaitu pembobotan soal bentuk campuran. Dalam beberapa situasi bisa digunakan soal bentuk campuran, yaitu bentuk pilihan atau bentuk uraian.
pengukutan soal bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal. Pada umumnya, cakupan materi soal bentuk pilihan ganda lebih banyak, sedang tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal bentuk uraian biasanya lebih banyak dan lebih tinggi. Kemudian yang B yaitu pemberian skor pada domain afektif. Nah, domain afektif ini ikut menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Paling tidak ada dua komponen dalam domain afektif yang penting untuk diukur, yaitu ada sikap dan minat terhadap suatu pelajaran. Nah, oleh karena itu kita memiliki tugas untuk membangkitkan minat, kemudian meningkatkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran yang diambilnya. Dengan demikian akan terjadi usaha yang sinergi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajarannya. Adapun langkah-langkah pembuatan instrumen domain afektif termasuk sikap dan minat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita pilih ranah afektif yang akan dinilai. Misalnya mau nilai sikap ataupun minat. Yang kedua yaitu kita menentukan indikator minat, misalnya kehadiran di kelas, banyak bertanya, tepat waktu mengumpulkan tugas, catatan di bukunya rapi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pilih tipe skala yang digunakan. Misalnya dengan menggunakan 5 skala, yaitu sangat berminat, berminat, sama saja, kurang berminat, dan tidak berminat. Yang keempat, kita telaah instrumen oleh sejawat. Kemudian yang kelima, kita perbaiki instrumennya. Dan yang keenam, kita siapkan kuesioner laporan diri. Kemudian yang ketujuh, skor kuesioner. Dan yang kedelapan yaitu kita analisis hasil kuesioner skala minat dan sikap. Contohnya, instrumen untuk mengukur minat peserta didik yang telah berhasil dibuat ada 10 butir. Nah, jika rentang yang dipakai adalah 1-5, maka skor terendah yang dimiliki peserta didik adalah 10, yakni 10 kali 1, dan skor tertinggi sebesar 50, yakni dari 10 kali 5. Dengan demikian, mediannya adalah 10 ditambah 50 dibagi 2 atau sebesar 30. Jika dibagi menjadi 4 kategori, maka skala 10-20 termasuk tidak berminat, 21-30 kurang berminat, 31-40 berminat, dan skala 41 dengan 50 sangat berminat. Nah, kemudian yang C yaitu pemberian skor pada domain psikomotor. Nah, untuk mengukur tes domain psikomotor ini, guru dapat menggunakan tes tindakan melalui tes paper and pencil, simulasi, unjuk kerja, atau tes identifikasi. Salah satu instrumen yang digunakan adalah skala penilaian yang terentang dari sangat baik, yaitu nilai 5, baik nilai 4, cukup nilai 3, kurang baik nilai 2, sampai dengan tidak baik yaitu nilai 1. Ada sedikit kata-kata dari John Green, yaitu every year many stupid people graduate from college.